Ada yang mengatakan bahwa peluru anti pesawat yang ditembakkan oleh Brigade 37 Amerika tidak menggores sedikit pun pesawat tersebut. Ada juga kisah pertemuan manusia dengan Unidentified Flying Object atau UFO banyak sekali diungkapkan dalam berbagai catatan sejarah. Dokumentasi yang menjadi bukti pertemuan manusia dengan UFO atau alien pun banyak dipercayai keasliannya, dan tidak sedikit pula orang yang menganggap bahwa pertemuan manusia dengan UFO hanyalah berita hoax yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu kasus pertempuran manusia dengan benda terbang asing yang diyakini secara luas sebagai pertemuan manusia dengan UFO atau alien dengan saksi terbanyak yang pernah ada, beserta dengan runtutan kronologi kejadiannya. Jadi dengarkan baik-baik, jangan di skip biar kita sama-sama membahas hal ini. Dan agar kita bisa menyimpulkan bersama, hal ini benar-benar pertempuran manusia dengan alien ataukah ini hanya berita yang dilebih-lebihkan saja. Kasus ini merupakan kasus paling misterius tentang penampakan UFO di dunia hingga saat ini. Kasus ini adalah sebuah pertempuran yang terjadi di Los Angeles antara militer Amerika dengan objek terbang aneh yang entah berasal dari mana. Dalam seketika, di malam hari yang tenang itu berubah menjadi malam yang sangat menegangkan. Pertempuran Los Angeles atau yang juga dikenal sebagai The Great Los Angeles Air Raid adalah nama yang diberikan beberapa surat tentang rumor penyerangan musuh yang disertai rentetan tembakan artileri anti pesawat di atas langit Los Angeles, California. Dalam peristiwa ini, pasukan Amerika berhadapan dengan Unidentified Flying Object atau benda terbang asing secara misterius. Insiden ini terjadi pada tanggal 24 hingga 25 Februari tahun 1942, beberapa bulan setelah Presiden Franklin Delano Roosevelt mendeklarasikan perang terhadap Jepang dan menyebabkan 5 warga sipil tewas. Berikut inilah runtutan kronologi kejadiannya. Jadi pada tanggal 24 Februari pukul 19:18 malam, militer Amerika mengeluarkan peringatan bahaya kerlap-kerlip cahaya terang yang tak dikenal terpantau oleh pangkalan militer. Namun peringatan bahaya itu dicabut pada pukul 22:23. Pada tanggal 25 Februari tahun 1942 pukul 1:44 pagi, radar militer menangkap pergerakan benda terbang tak dikenal. Sesaat kemudian, objek asing tersebut menghilang dari pantauan radar. Tanggal 25 Februari pukul 2:00 pagi, radar kembali menangkap objek asing itu sekitar 120 mil dari lepas pantai California dan dikonfirmasi oleh 2 radar lainnya. Objek itu terus dipantau oleh radar hingga 3 mil menuju Los Angeles. 25 Februari pukul 2:10 pagi, para penduduk Culver City panik. Malam itu, sebuah objek terbang raksasa diiringi objek-objek yang lebih kecil terlihat memenuhi langit. Saat itu, belum genap 3 bulan penyerangan Jepang ke Pearl Harbor. Para penduduk mengira Culver City sedang diserang oleh musuh. Pada tanggal 25 Februari pukul 2:25 pagi, suara siren mengaung-ngaung di seluruh Los Angeles. Otoritas setempat segera meminta penduduk Culver City untuk tetap di dalam rumah, lalu memerintahkan pemadaman listrik total. Ribuan personel tentara diperintahkan bersiaga. Tanggal 25 Februari pada pukul 3:16 pagi, Brigade 37 Artileri tiba di Culver City. 8 lampu sorot segera diarahkan ke langit yang gelap untuk mencari objek misterius itu.
dan kemudian serempak 8 sorot cahaya mengarah ke sebuah objek yang sama. Persis di atas mereka, di ketinggian 12.000 kaki, terlihat sebuah pesawat raksasa menggantung diam seperti sebuah lentera. Brigade 37 mulai melepas tembakan. Suara bising tembakan memecah kesunyian pagi. Sekitar 1.400 peluru anti pesawat ditembakkan secara beruntun, tetapi pesawat itu tidak bergeming sedikit pun. Pejabat militer segera memerintahkan para pilot pesawat tempur pencegat keempat disiagakan. Masih di tanggal yang sama, 25 Februari, pada pukul 4:14 pagi, tembakan Brigade 37 terus dilakukan secara sporadis. Tembakan sudah dilancarkan hampir 1 jam dan belum ada tanda-tanda kerusakan pada pesawat misterius tersebut. Kemudian, secara perlahan, pesawat itu beserta iringannya bergerak menuju Long Beach. Masih di tanggal yang sama, 25 Februari, pukul 7.21 pagi, otoritas setempat segera memerintahkan penyalaan listrik. Pada pagi itu, terlihat beberapa gedung rusak akibat pertempuran singkat itu. 5 penduduk sipil tewas, sebagian tewas akibat peluru nyasar, dan lainnya meninggal karena serangan jantung akibat ketakutan. Insiden ini segera memenuhi halaman utama surat kabar di seluruh Amerika. Seorang reporter Los Angeles Herald Express mengatakan bahwa dia melihat peluru anti pesawat yang dilontarkan militer mengenai pesawat itu. Namun, pesawat itu tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Dari seluruh orang di Culver City yang menyaksikan insiden tersebut, beberapa di antaranya mengeluarkan kesaksian, terutama para reporter yang menyaksikan secara teliti. Ada yang mengatakan bahwa peluru anti pesawat yang ditembakkan oleh Brigade 37 Amerika tidak menggores sedikit pun pesawat tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa terdapat 25 pesawat yang membentuk formasi V di langit. Beberapa jam setelah pertempuran itu berakhir, pemimpin Angkatan Laut Frank Knox mengadakan konferensi pers dan mengatakan bahwa keseluruhan insiden ini adalah alarm palsu yang muncul akibat tegangan karena perang. Pihak pers tentu tidak bisa menerima begitu saja penjelasan ini. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Komentar Knox segera ditanggapi oleh pimpinan Angkatan Darat dengan mengatakan bahwa pesawat asing itu benar-benar ada dan pertempuran itu nyata. Hari berikutnya, Menteri Urusan Perang Henry Stimson mendukung pernyataan Angkatan Darat. Stimson mengatakan bahwa paling sedikit ada 15 pesawat asing yang terlihat bergerak dengan kecepatan sekitar 200 mil per jam, sehingga untuk pertama kalinya terjadi ketidaksepakatan di tubuh militer Amerika. Misteri pertempuran Los Angeles tidak pernah bisa dijelaskan hingga hari ini. Beberapa teori coba dikemukakan untuk menjawab identitas pesawat misterius tersebut. Misalnya, pada tanggal 23 Februari tahun 1942, sehari sebelum insiden tersebut, sebuah kapal selam Jepang I-17 diketahui muncul di permukaan dan menembaki fasilitas pemrosesan minyak dekat Santa Barbara. Laporan yang masuk menyatakan bahwa kapal selam itu kemudian menuju ke selatan, sama dengan arah Los Angeles. Kemungkinan pesawat misterius tersebut adalah pesawat tempur Jepang yang dikirim untuk mendukung penyerangan kapal selam. Namun saat Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua, mereka mengatakan bahwa tidak pernah mengirimkan pesawat tempur menuju Los Angeles. Bagaimana menurut kalian? Sebagai informasi tambahan, setiap bulan Februari, Museum Fort MacArthur yang berlokasi di pintu masuk pelabuhan Los Angeles mengadakan acara hiburan yang bernama The Great Los Angeles Air Raid of 1942. Jadi, itulah pembahasan mengenai pertempuran di langit Los Angeles antara militer Amerika dengan benda terbang asing atau UFO yang sering dikait-kaitkan dengan kemunculan UFO dengan saksi mata terbanyak yang pernah ada.
Meski begitu, tidak sedikit pihak yang menganggap bahwa berita ini adalah hoax. Ada pula yang menganggap berita ini hanyalah berita biasa yang dilebih-lebihkan oleh media, sama seperti pihak-pihak yang menganggap ini hanyalah berita hoax dan berita yang dilebih-lebihkan. Tidak sedikit pula pihak-pihak yang membenarkan keaslian berita ini. Kalau kalian bagaimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa saling bertukar pendapat dan juga agar kita bisa saling berbagi informasi. Kalau suka videonya, jangan lupa like dan subscribe juga untuk selalu mendapatkan update video-video menarik lainnya dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.